Sahabat Kauja, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan cerita kajian kita dari pertemuan pertama kemarin, ya, mengenai tauhid dan syirik. Nah, pada pertemuan kedua ini Kauja hendak menukil kembali hadis yang kemarin sudah disampaikan dari Ibnu Abbas. Kali ini dengan matan yang sama, dengan kalimat yang sama, tetapi bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, sahabat Mu'adz bercerita ketika itu dengan kalimat yang sama. Beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah memboncengku di atas punggung seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah?" Ya, kemarin kita sudah mendengarkan lafaz hadisnya, bukan? Ya, di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini ada sedikit tambahan, ya. Sesudah Nabi menyampaikan bahwa haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah hamba tersebut beribadah, menyembah Allah secara sempurna, wala yusyrik, dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Ya. Adapun hak kita, hak manusia, kata Nabi, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Ini hak kita, ya, yang wajib bagi Allah untuk ditunaikan. Yakni apa? Allah yu'adziba, Allah tidak mungkin mengazab kita. Ya, dan ini adalah ketetapan yang tidak akan dilanggar oleh Allah. Bagi siapa saja yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, maka bagi teman-teman sekalian, pegang kalimat ini. Jadikan ajimat dalam kehidupan kita. Bahwa selama kita tidak mempersekutukan Allah, selama kita bergerak beribadah dalam kehidupan ini, baik yang lahir maupun yang batin, tidak mempersekutukan Allah, maka bergembiralah teman-teman sekalian. Kenapa kau katakan bergembiralah? Nah, qultu, kata Mu'adz bin Jabal, saya berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, boleh nggak saya sampaikan ini kepada teman-teman, kepada manusia? Nah, coba, saking senangnya Mu'adz dengan berita dari Nabi ini gitu teman-teman. Ya, saking senangnya, bayangkan teman-teman. Semasa kita mampu menjaga nurani hati kita untuk tidak mencintai, tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kemudian menjaga ibadah kita untuk tidak mengerjakan sesuatu selain apa yang Allah perintahkan. Maka sekalipun ibadah kita hanya yang wajib-wajib aja, gak ada sunnah-sunnahnya sama sekali, kita dijamin oleh Nabi dalam hadis ini untuk tidak diazab. Tidak diazab di kubur dan tidak diazab di akhirat nanti. Maka Mu'adz bertanya, ya, afala ubasyirun nas? Ya Nabi, boleh gak saya cerita ini? Apa jawaban Rasulullah? La tubasyirhum fayatakilu. Jangan, kata Nabi, gak usah dulu sampaikan sekarang. Nanti mereka malas bekerja, malas beribadah gara-gara itu. Udah deh, gue gak usah bangun sholat tahajud. Udah deh, gue gak usah sholat sunnah deh, ya kan? Sholat maghrib 3 rakaat aja, udah gak usah ditambah-tambah. Sholat zuhur 4 rakaat aja kan gitu kan. Kemudian sholat puasanya gak usah puasa wajib deh, tunggu Ramadan aja, gak usah sunnah deh, Senin Kamis gak usah nanti ya. Jadi kata Nabi, jangan, ya, belum saatnya sekarang. Maka Mu'adz bin Jabal pun menyimpan ini sampai mendekati usia, sampai beliau mendekati masa tuanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dan ini adalah kabar gembira, ya. Nah, wasiat ini sejalan dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa, ya kan? Di mana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
maka sembahlah Allah, beribadahlah engkau kepada Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini terkandung persyaratan keselamatan. Seperti yang ada di dalam hadis tadi, bukan? Apa itu? Menyembah Allah itu tidak cukup, teman-teman. Ya kan? Karena kata Allah, wa'budullah, apa sudah selesai? Tidak. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kau persekutukan Allah. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang ibadahnya bagus kepada Allah. Ibadah bagus, haji lah segala macam. Tapi syiriknya juga jalan, teman-teman. Nah, syirik menyembah Allah, menyembah selain Allah juga jalan. Nah, ini yang celaka, teman-teman. Ini yang tidak masuk ke dalam janji Nabi di dalam hadis Ibnu Abbas dan Muaz bin Jabal tadi. Nggak masuk. Kenapa? Karena untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dari siksa, tidak cukup hanya menyembah Allah. Ya kan? Tidak cukup. Ketika kita masih meyakini bahwa yang bisa memberi rezeki kita itu masih ada selain Allah. Nah kan? Misalnya masih kita yakini bahwa kalau kita datang berdoa di apa namanya? Misalnya di Gunung Kemukus misalnya kan, atau di mana? Roro Kidul. Ini syirik, teman-teman. Ini sama dengan mempersekutukan Allah. Padahal hanya Allah lah satu-satunya yang memberi kita rezeki. Nah, sahabat Kak Uja yang dirahmati oleh Allah, jenis-jenis seperti ini akan kita pelajari bersama-sama. Ya, dari waktu ke waktu kita akan pelajari, kita akan ulas, dan salah satu rujukannya adalah kitab Tauhid yang banyak ditulis oleh para ulama. Ya, di mana mereka, para ulama ini menguraikan kepada kita macam-macam kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali kita lalai. Lalu kita kerjakan. Nah, selama keyakinan itu masih melekat dari dalam diri kita dan kita belum lagi bertaubat lalu ajal datang menjemput, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah, maka bukan keselamatan, teman-teman, tapi membawa dosa syirik menuju kepada kematian. Itu akan mengantarkan kita kepada siksaan yang pedih dan selama-lamanya, kekal abadi. Na'udzubillah. Ya, semoga kita dan keluarga bersama sahabat semuanya dihindarkan oleh Allah dari bencana dan malapetaka seperti itu. Nah, sahabat Kak Uja yang dirahmati Allah, pelan-pelan masih banyak dalil-dalil yang akan kita ulas satu persatu, dan semoga kita semua masih diberi ketabahan, kesabaran, dan istiqomah oleh Allah untuk terus belajar. Tentunya Kak Uja juga bukan makhluk, bukanlah seseorang yang luput dari kesalahan, bukan? Karena itu teman-teman, sahabat, kemudian para asatidzah yang mungkin turut mendengarkan lalu mendapatkan ada kekeliruan dalam perkataan Kak Uja, tentu saja Kak Uja akan sangat berterima kasih manakala para sahabat mau meluruskan dengan cara tentunya menghadirkan dalil, bukan? Apa saja yang keliru yang pernah Kak Uja ucapkan, tolong diluruskan dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah yang sahih. Baik teman-teman kaum muslimin dimanapun berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri sana, pelosok penjuru negeri, para mu'allaf, para sahabat, ya, para teman-teman. Tentunya Kak Uja berharap bahwa pelajaran ini bisa disebarkan, tersebar sampai ke pelosok dunia dan membawa manfaat bagi semuanya. Semoga ini juga ikut menjadi amal jariah bagi kita, bagi Kak Uja, bagi para sahabat yang turut menyebarluaskan pelajaran ini. Terima kasih, dan sekali lagi tentu saja like, share, dan subscribe dari teman-teman sangat diharapkan demi kelancaran kelas belajar Islam kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.